Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Dan perkenalkan, saya Cahya Ayu Renggani, NIM 1264062010003. Dan teman saya, Saudari Tiana Oktaviani, NIM 1264062010001. Dan yang kedua, Saudari Ovia Mita Restiana, NIM 1264062010002. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi memahami hardware dan software. Dan pada diskusi hari ini, kami akan membagi menjadi 2 termin, di mana sesi pertama yakni penyajian materi, di mana teman-teman semua bisa mendengarkan dan melihat video ini hingga selesai. Untuk sesi kedua, yakni sesi diskusi tanya jawab antara audiens dengan pemateri, di mana sesi tanya jawab ini akan kami sampaikan pada e-learning. Dan untuk subbab-subbab dalam materi mengenai hardware dan software: 1. Pengertian hardware. 2. Kegunaan atau fungsi hardware. 3. Jenis-jenis hardware dan fungsinya. 4. Troubleshooting. 5. Pengertian software. 6. Jenis-jenis software. Dan 7. Fungsi dari software. Yang pertama, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah segala perangkat atau komponen komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan mata dan dapat disentuh secara langsung. Dengan kata lain, adalah komponen yang memiliki bentuk yang nyata. 2. Kegunaan atau fungsi hardware. Hardware berfungsi untuk memfasilitasi pekerjaan pengguna komputer dengan perangkat lunak agar sistem komputer dapat bekerja dengan baik. Karena fungsinya sesuai dengan jenis peralatan komputer yang ada di setiap hardware komputer mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Terdapat 4 fungsi hardware secara umum. Fungsi yang pertama, menerima input. Yang kedua, mengelola data atau informasi. Yang ketiga, memberikan output. Dan yang keempat, menyimpan data atau informasi. Jenis hardware. Hardware dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, hardware input atau input device, yang kedua, hardware process atau process device, yang ketiga, output device atau hardware output, yang keempat, hardware strong device, yang kelima, proses tambahan atau peripheral. Setting pada hardware. Troubleshooting pada hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Cara mencegah troubleshooting pada hardware: yang pertama, UPS, Uninterrupted Power Supply, atau Stabilizer Stall Fault. UPS atau stall fault digunakan untuk mengantisipasi adanya listrik yang mati tiba-tiba, yang dapat merusak hard disk, atau untuk mengantisipasi tegangan listrik yang tidak stabil. Yang kedua, speaker. Usahakan untuk tidak meletakkan speaker terlalu dekat dengan monitor. Hal ini dikarenakan medan magnet yang ada pada speaker akan mempengaruhi monitor, sehingga warna monitor menjadi tidak rata atau tampak belang-belang. Yang ketiga, kabel ground. Anda dapat menghubungkan salah satu ujung kabel dengan casing CPU dan ujung kabel lainnya ditanam di tanah. Hal ini berguna untuk mengatasi tegangan listrik atau setruman yang timbul dari casing CPU. Dengan di ground, maka dapat menetralkan arus listrik dan mengamankan komponen elektronik di dalam CPU. Yang keempat, ventilasi. Usahakan untuk menempatkan komputer, baik monitor atau CPU, dengan jarak minimal 30 cm dari ventilasi, ataupun kipas angin atau AC. Hal ini berguna untuk membantu kipas pendingin dari CPU agar komputer tidak cepat panas. Pengertian software.
Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau biasa disebut dengan user dan perangkat keras atau hardware. Software bisa dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Dengan kata lain, software merupakan penerjemah antara manusia sebagai orang yang memberikan instruksi dan komputer sebagai pihak yang menerima instruksi. Jenis-jenis software. A. Sistem software atau perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem, yaitu operating system atau sistem operasi, program utility, dan penerjemah bahasa komputer. B. Software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas yang diinginkan oleh pengguna. Macam-macam software aplikasi yaitu software aplikasi pengolah data, software aplikasi pengolah angka, software aplikasi antivirus, dan yang lainnya. Fungsi-fungsi software. Berikut beberapa fungsi software. 1. Mengidentifikasi program. 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. 3. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. 4. Memproses data atau instruksi sehingga mendapatkan hasil atau output dan menjalankan sebuah perintah tertentu. 5. Sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau yang menghubungkan antara komputer atau user dengan perangkat keras atau hardware. Sekian penjelasan pembahasan mengenai memahami hardware dan software dari kelompok 1. Jika penjelasan dari kelompok 1 kurang lengkap, bisa dibaca makalahnya terlebih dahulu, dan jika ada pertanyaan, kita diskusikan pada e-learning. Saya Cahya Ayu Renggani, mewakili kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya dari presentasi ini, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.